Halo, berjumpa kembali bersama belajar fisika cepat dan mudah dengan Pak ADB dalam channel Fisika Dada, channel seputar musik dan seputar fisika. Nah, bagi kalian kelas 11 SMA, pernahkah kalian menjumpai soal semacam ini? Pada percobaan celah ganda diketahui jarak antar celah 1 mm, jarak celah ke layar 1 meter, panjang gelombang yang digunakan 5000 angstrom. Disuruh menghitung jarak garis terang ketiga terhadap terang pusat, jarak garis gelap kedua terhadap terang pusat, dan jarak garis gelap pertama terhadap garis terang ketiga. Cara tradisional yang biasanya digunakan adalah kalian disuruh menghafal rumus untuk garis terang, seperti apa rumusnya, kemudian untuk garis gelap itu seperti apa rumusnya, untuk mengerjakan yang B. Untuk yang mengerjakan C biasanya kalian harus menggunakan dua rumus itu, yaitu mencari gelap pertama, kemudian rumus yang kedua untuk mencari garis terang ketiga, kemudian lalu diselisihkan atau dikurangkan. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana caranya dengan 3 pertanyaan ini hanya dengan 1 rumus saja. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita bahas dasar-dasar dari celah interferensi celah ganda yang pernah dikemukakan oleh Pak Thomas Young. Jadi percobaan celah ganda disediakan 2 celah sebagai sumber cahaya, celah pertama dengan celah kedua, di mana jarak antar kedua celah ini dilambangkan dengan D. Kemudian dari celah ini didatangkan sebuah sinar yang bersifat koheren, sehingga 2 sinar ini akan bertumpu atau berpadu, istilah fisikanya berinterferensi pada layar. Kemudian pada layar yang berada sejauh D, L, jadi D ini tadi adalah jarak antar celah. Kita pakai sistem satuan internasional meter, kemudian L, kemudian ini adalah jarak celah ke layar, kemudian pada layar akan terjadi pola interferensi yang ditandai dengan garis terang dan garis gelap. Pada pusat interferensi ini akan ada terang pusat atau T0 lambangnya, kemudian ada gelap pertama, ada terang pertama, gelap kedua, terang kedua, gelap ketiga, dan seterusnya. Habis gelap terbitlah terang, seperti suratnya Raden Ajeng Kartini. Nah, biasanya soal yang ditanyakan, berapakah jarak antara garis terang kedua terhadap terang pusat, kemudian jarak garis gelap kedua terhadap terang pusat. Nah, untuk garis terang biasanya digunakan rumus semacam ini: D kali Y dibagi L sama dengan N kali lambda. Ini untuk pola terang. Kemudian untuk pola gelap digunakan rumus D dikali Y per L sama dengan 2N min 1 kali setengah lambda. Sehingga biasanya para siswa disuruh menghafalkan 2 rumus ini untuk terang dan gelap. Nah, untuk kali ini tidak saya sarankan menggunakan 2 rumus ini karena terlalu panjang. Ya, kita ambil yang simpel saja. Ya. Rumus yang simpel, caranya bagaimana? Nah, perlu diketahui bahwa jarak antar terang ke gelap berikutnya itu jaraknya sama. Nah, ini jaraknya adalah delta Y. Dan ini delta Y. Kemudian ini delta Y. Sehingga untuk menyelesaikan soal interferensi celah ganda, kalian hanya butuh 1 rumus saja, yaitu delta Y yang dirumuskan sebagai lambda L per 2D. Dengan 1 rumus ini saja, soal model apapun ditanyakan, terang keberapapun, gelap keberapapun, jarak terang keberapa terhadap gelap keberapa, bisa kita selesaikan dengan benar dan cepat. Contoh, misalnya ditanya
berapa jarak garis terang ke 0 terhadap garis terang kedua? Kita hanya perlu menghitung terang ke 0 sampai terang kedua. Kita lihat ada berapa delta Y? 1, 2, 3, 4. Berarti terang ke 0 sampai ke terang kedua ada 4 kali delta Y. Kalau delta Y ini sudah kita ketahui dengan baik, maka jarak dari manapun bisa kita cari. Contoh lagi, gelap pertama terhadap gelap ketiga. Kita lihat gelap pertama terhadap gelap ketiga. 1, 2, 3, 4 juga. Berarti gelap pertama terhadap gelap ketiga ada 4 kali delta Y. Ini yang biasanya dengan cara yang biasa. Jika kalian disuruh mencari gelap pertama ke gelap ketiga, gelap pertama dulu dicari dengan rumus ini, kemudian gelap ketiga dicari dengan rumus ini, kemudian dikurangkan. Nah, dengan rumus ini saja kita bisa mengerjakan semua soal yang berkaitan dengan interferensi celah ganda. Cukup jelas ya. Nah, kita kembali lagi ke soal tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Pada percobaan celah ganda diketahui jarak antar celah 1 mm, berarti ini D ya. Langsung D sama dengan 1 mm, bisa kalian tulis 10⁻³ meter. Kemudian yang kedua, jarak celah ke layar adalah L. L sama dengan 1 meter. Kemudian yang ketiga adalah panjang gelombang yang digunakan sama dengan 5000 angstrom. Nah, kalau 1 angstromnya sama dengan 10⁻⁻⁻, maka ini dikalikan 10⁻⁻10 menjadi 5 kali 10⁻⁻7 meter. Baik. Langkah awal seperti yang saya terangkan tadi, bahwa untuk menyelesaikan soal ini kita hanya cukup melihat berapa delta Y-nya. Mana delta Y ini rumusnya adalah lambda L per D. Langsung kita hitung, lambdanya 5 kali 10⁻⁷. Kemudian L-nya 1. Kemudian delta Y lambda L per 2D ya. 2 kali 10⁻⁻3. Berarti ini sama dengan 5 kali 10⁻⁷ dibagi 2 kali 10⁻⁻3 sama dengan 2,5 kali 10⁻⁴ meter. Sekarang baru kita masuk kepada soal yang A. Kita lihat yang A, ditanyakan jarak garis gelap kedua terhadap terang pusat. Jarak garis terang ketiga ke terang pusat. Berarti jarak garis terang ketiga ke terang pusat 0 bisa kita samakan dengan menghitung terang ke 0 ini, kemudian terang ketiga ini. Kita hitung ada berapa delta Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masing-masing delta Y itu sama. Jadi ini ada 6 delta Y. Sehingga mudah saja, ini 6 kali delta Y sama dengan 6 kali 2,5 kali 10⁻⁴, berarti sama dengan 15 ya, kali 10⁻⁴, atau boleh 1,5 kali 10⁻⁴. Gampang ya. Kemudian yang B, jarak garis gelap kedua terhadap terang pusat. Gelap kedua terhadap terang pusat. Langsung kita hitung gelap kedua. Nah, ini kita tandai. Kemudian terhadap terang pusat. Terang pusatnya ini kita hitung terang pusat ke gelap kedua. 1, 2, 3. Nah, ternyata hanya 3 saja, berarti adalah 3 kali delta Y. Sehingga jarak garis gelap kedua terhadap terang pusat sama dengan 3 delta Y. Kalau 3 kemudian delta Y-nya 2,5 kali 10⁻⁴, maka hasilnya adalah 7,5 kali 10⁻⁴. Yang ketiga, jarak garis gelap pertama terhadap garis terang ketiga. Gelap pertama kita lihat ini, kemudian terhadap garis terang ketiga kita lihat 1, 2, 3, 4,
5. Ada 5 delta Y. Dengan demikian garis gelap pertama G1 terhadap terang ketiga ini sama dengan 5 kali delta Y, sama dengan 5 kali 2,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 4 meter, atau boleh ditulis 1,25 kali 10 pangkat min 3 meter. Sehingga dengan menggunakan pengetahuan satu rumus saja, yaitu delta Y sama dengan lambda L per 2D, maka kita bisa mengerjakan 3 soal sekaligus dengan hanya satu rumus. Nah, ternyata fisika itu mudah kecuali yang sulit. Ya, sekarang kita coba soal dalam bentuk lain. Bentuk lain seperti tertera di sini. Jika pada satu soal interferensi diketahui semacam ini, jarak terdekat antara gelap ketiga dengan terang kelima adalah 5 mm. Jika jarak antar celah adalah 0,32 mm dan layar ditempatkan pada jarak sejauh 1 meter, hitunglah panjang gelombang. Boleh didata dulu. Kita mulai dari D aja ya. D sama dengan 0,32 mm, berarti sama dengan 0,32 kali 10 pangkat min 3 meter, sama dengan 32 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian L-nya di situ ada 1 meter. Disuruh mencari lambda dengan ketentuan bahwa jarak gelap ketiga dan sampai ke terang kelima adalah 5 mm. Nah, ini yang perlu kita gambar dengan menggunakan pola garis gelap dan terang yang terjadi pada layar. Kita mulai dari gelap ketiga. Kalau mulai dari gelap ketiga, setelah gelap adalah terang ketiga. Kemudian gelap keempat, terang keempat, gelap kelima, terang kelima. Sehingga jelas antara gelap ketiga dan terang kelima ada berapa langkah delta Y. Kita lihat 1 delta Y, 2 delta Y, 3 delta Y, 4 delta Y, 5 delta Y. Sehingga 5 delta Y atau jarak gelap ketiga menuju terang kelima adalah sama dengan 5 mm, atau boleh ditulis 5 delta Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita mulai. Kamu boleh mencoret dulu ini 55 habis ya, karena sama seperti pembagian. Nah, delta Y-nya kita tuliskan yang pengetahuan yang kita ketahui, di mana delta Y adalah lambda L dibagi 2D sama dengan 10 pangkat min 3 berarti. Yang ditanyakan lambda, kita pertahankan lambda berada di sini. Lambda kemudian 2D pindah ruas ke sana menjadi pengali, jadi 10 pangkat min 3 kali 2D dibagi L-nya. Lalu kita masukkan lambda sama dengan 10 pangkat min 3 kali 2D-nya adalah 32 kali 10 pangkat min 5 tadi ya, dibagi dengan L-nya 1. Sehingga lambda sama dengan 2 dikali 32 sama dengan 64 kali 10 pangkat min 8 dalam satuan meter. Kemudian untuk konversi ke satuan nanometer boleh saja. Kalau 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter, maka 1 meternya harus sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Kalau dalam satuan angstrom berarti 1 meternya sama dengan 10 pangkat 10 angstrom. Maka tinggal dikalikan 10 pangkat 9 akan menjadi satuan nanometer, dikalikan 10 pangkat 10 menjadi angstrom. Berarti ini sama dengan 64 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 9 tinggal 10, berarti 640 kalau dalam satuan nanometer. Kemudian kalau dalam satuan angstrom berarti 6400 angstrom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para siswa kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.